What's up dudes, gue Adri aka Dude, and today gue bakal ngasih lihat kalian studio gue. Welcome to the Dude Den. Let's go. Oke, so entrance dari Dude Den ini kita bisa ngelihat di sini ada ornamen atau kayak cordon. Ini sebetulnya adalah Japanese noren. Nah, ini fungsinya adalah untuk ngeblok visual dari luar dan juga dari dalam. Jadi orang yang dari luar nggak bisa ngelihat ke dalam, privasi, dan yang dari luar juga nggak ke distract sama apa yang lagi dilakukan di luar. Jadi ini entrance-nya dari studio gua. Kalian bisa ngeliat ini lambangnya itu lambangnya Hojo Clan, atau lebih mirip lagi kalau kalian gamer ini Triforce dari The Zelda series. Nah, ini kenapa gue milih lambang ini karena basically itu jadi kayak pergabungan dari Japanese culture dari si Hojo Clan tersebut, and juga fascination gue terhadap dunia video game Triforce dan Zelda. Triforce dan Zelda itu keren, dimana penggabungan dari simbol-simbol ini adalah wisdom, courage, and knowledge. So it's awesome. It's combined into one. Fascination gue ke video game dan juga ke Japanese culture. So without further ado, langsung aja sekarang kita masuk ke The Dude Den, the studio. But wait! Jadi pertama sebelum kita masuk ini pintunya ini sedikit spesial. Kalian bisa lihat ini semuanya it's see-through kan. Jadi ini sebenarnya kaca. Nah, what's special about this is soundproof. Jadi salah satunya aspek yang soundproof dari studio gue itu cuman pintu ini doang. Yang nge-keep suara keluar dan suara masuk, ini pintu ini doang. Ini keren banget. Ini pintunya ini dari Noise Blaster, dari company di Singapura. Shout out to them. Ini juga si norennya ini gue beli dari Etsy. Jadi sampai tahu kalian mau beli sesuatu yang mirip-mirip untuk menjadi kayak separator dari kamar-kamar kalian, ini dari Etsy. Nanti semua barang-barang gue sebutin itu nanti ada linknya di bawah, and kalian bisa check out from there. So yeah, let's do this. Let's go. Welcome. Oke dudes, ini dia studio gua. Gue suka bilangnya this is the den, the Dude Den. Jadi ini it's not that big actually this room. Jadi kamar ini nggak begitu besar. Mungkin gue nanti akan kasih lihat sedikit diagramnya mungkin di sini. Jadi kamarnya ini nggak begitu besar, tapi kalian bisa ngelihat semuanya gue paint black, tembok-temboknya dijadiin warna hitam. Jadi biar semuanya itu ilusi, dimana semuanya tuh kayak it's bigger than it should be. Semuanya gelap, jadi semuanya ngeblend. Nah, di bagian sini kita mulai dari bagian sini dulu. Kalian juga bisa lihat di sini. Ini dari pertama kita masuk aja dari sini. Ini kan pintunya. Ini biasanya kalau gue lagi kerja langsung selalu gue tutup. Sini. Dan ini nggak bisa kelihatan keluar. Don't mind this. Ini cuma buat lighting jong supaya terang kelihatannya di sini. But ya, ini ada cupboard gede gua. Ini lemari besar gua. Ini warnanya juga hitam. And stylenya dia juga minimalis. Jadi semuanya ngeblend, nggak terlalu distracting. Jadi in a way kalau misalnya kalian ngeliat di video-video gua, kalian sebetulnya bisa ngeliat tembok ini. Kalian sebetulnya bisa ngeliat lemari ini, tapi karena dia minimalis and juga hitam, warnanya hitam, dia ngeblend sama suasananya. So that's good, that's awesome. And kalian bisa lihat di bagian sini, throughout the room, ini ada panel-panel kayak begini. Ini sedikit fabric panel. Ini sebetulnya bukan untuk soundproof, ini sebetulnya acoustic panels. Jadi ini untuk ngekontrol suara yang ada di kamar ini. Ini bukan untuk ngebikin suaranya nggak keluar atau segala macam, tapi untuk ngekontrol gema, echo yang ada di kamar ini. Jadi jadi suaranya nggak mental-mental, nggak twang sana. Semuanya keabsorb ke dalam sini. Jadi kalau misalnya nanti kalian bisa lihat di sini tuh ada gap. Jadi dia nge-absorb suaranya ketrap ke dalam sini. Jadi ini gue ada 4 acoustic panel throughout this room untuk nge-control akustik suara yang ada di kamar ini. And gue juga ada shelving system di atas sini. Gue cuma ada 2 shelving, tapi possibly mungkin akan nambah lagi nanti, tapi I don't know. Ini untuk majang pernak-pernik. Di sini ada buku-buku gua. Ini bukunya cuma beberapa doang yang gua pajang di sini, tapi ada lagi nanti di bawah situ. Ini ada lens-lens gua, and juga kamera pertama kali yang gua pakai buat vlogging and buat bikin konten. Ini Sony RX100 Mark II. Ini capable banget. Dia keren banget. Sampai sekarang masih nyala. Ini udah berapa tahun nih gue punya.
Tapi sampai sekarang masih nyala. Dia juga punya hot shoe-nya dia di sini. Bisa naruh mic, bisa naruh macam-macam di atas ini. So this is a very capable vlog camera. Malah sekarang sampai udah Mark 6 atau Mark something. Tapi ini keren banget. And juga di sini ada lensa-lensa gua. Ini ada fixed lens dari Sigma buat A6400 gua Sony yang sekarang lagi dipakai buat di vlog. Ini juga ada ini lensa bawaan dari A6400-nya. Ini kamera lensa kecil banget. Ini oke juga sebetulnya buat ngevlog. Dia bisa ngezoom in, zoom out juga, tapi size-nya tetap segini. Jadi ini oke banget kalau misalnya ditaruh di gimbal. Dia juga keren banget karena dia nggak ngubah berat dari setup tersebut. Jadi it's actually pretty good and it's pretty light. Oke, so ini ada art toys dari oleh-oleh waktu itu dibeliin sama Ada ini dari Paris kalau nggak salah. Ini dia kayak art toys kalau nggak salah berry something tapi dia kayak stylenya tuh lagi kayak stormtrooper, jadi warnanya putih sama hitam. So it's pretty cute. So ini kalian bisa ngeliat di sini ada neon yang tulisannya Dude. Ini brandnya I Wear Dude di sini. Warnanya merah sama atasnya biru, Foxbeat-nya biru gitu. Jadi perpaduan antara dua warna keren. Ini gue beli dari perusahaan neon di China. Nanti linknya gue juga taruh di bawah. Waktu itu harganya sekitar $300 kalau nggak salah. Tapi semuanya custom, jadi keren banget. And mereka cuma salah satu company neon yang bisa gue minta seperti ini. Mereka doang yang bilang bisa. Yeah, so that's awesome. Jadi ini shelving system satu lagi, isinya cuman mainan-mainan Funko. Di sini ada si Han Solo, ada BB-8, ada Deckard dari Blade Runner. Ini sebenarnya orang yang sama, Harrison Ford. Soalnya gue ngefans sama Harrison Ford, jadi dua-duanya gue taruh di sini. Sama ada frame yang isinya ada Lagia Cruz, ada Rathalos, sama Xenograe dari Monster Hunter series. Karena gue suka banget main Monster Hunter dari dulu sampai sekarang. Salah satu game PS ataupun PC atau whatever, game series atau franchise yang selalu gue mainin dari dulu sampai sekarang. Ini ada Amiibo Mario yang jarang banget gue pakai cuma sekali doang waktu itu. Ini juga ada kucingnya, ini chefnya di Monster Hunter World. Keren banget. Ini juga ada foto waktu itu gue ambil sama kakak gue si Oso waktu kita lagi ke Universal Studios. This is before the crisis. Jadi semuanya sepi banget di belakang, kayak detik-detik terakhir sebelum semuanya lockdown. So yeah. Oke, so jadi yang atasnya ini udah beres. Sekarang bagian sininya kalian bisa lihat di sini ada main content consuming machine gua. Di sini TV. Ini sebenarnya udah lama. TV ini udah lama adanya. Ini kita beli itu waktu pertama kali gue pindah ke Singapura. Ini Smart TV Samsung 43 inch kalau nggak salah. And I mean masih oke sampai sekarang. Dia gue pasang di wall mount di sini, and kerennya adalah karena tembok gue hitam semuanya, gue pasang kayak cable runner di sini. Gue pasang cable runner ini yang warna hitam, jadi ngeblend juga, jadi kalian sama sekali nggak bisa ngeliat kabel. Sebetulnya ini tembok, jadi kita nggak bisa nge-run kabel dari ke belakang kan. Jadi makanya gue pasang cable runner ini, gue cat warna hitam, jadi semuanya kayak floating. Jadi si ini kayak floating. Nah, ini sebetulnya di belakang sini gue kasih juga sedikit LED neon. LED RGB strip di belakang sini. Sebenarnya kalau misalnya gue lagi video dari PC gue, kan ngeblit ke belakang nih backgroundnya, sedikit ada yang nyala-nyala gitu di bawah sini. So ya, ini TV konsol gue, ada soundbar, ada remote, ada diffuser gue dari Six. Ini keren banget. Ini brand lokal juga, Six. Baunya enak banget. Di sini ada koleksi CD-CD yang sebetulnya nggak semua CD gue yang pernah gue punya, tapi ini yang bisa gue salvage. Karena gue pindah-pindah terus, jadi bisa gue salvage. Ini ada greenery dari IKEA untuk ngebikin kamarnya sedikit hijau aja. Ini bohongan. Di bawah sini kalian bisa lihat, di sini ada bagian switch. Di sini bagian switch gue. Ini ada controller segala macam. Ini Nintendo Switch gue. Ini ada docknya yang gue beli waktu itu dari Jumpgate. Jadi Nintendo Switch docknya itu sebetulnya di depan. Ini dock yang gue beli dari third party seller dari Jumpgate. Tapi dia capable banget, keren banget. Ada koleksi CD PS gue, nggak begitu banyak. Kaset-kaset Nintendo juga nggak begitu banyak karena gue lebih suka beli digital game-game gue. And di sini di bagian sini itu ada section PS.
Di sini ada stick segala macam, ada 2. Gue taruh di dock gini, jadi dia always charging. Ini PS Slim. Possibly nanti kalau PS5 udah keluar, gue bakalan upgrade ke situ. And di belakang sini ini isinya kabel-kabel semua. Dan kebetulan karena temboknya hitam dan sini sedikit gelap, jadi kalian nggak bisa lihat bagian kabel-kabel ini. Tapi banyak banget kabel-kabel di belakang sini. And sebenarnya gue biarin aja karena biar gampang nyopot-nyopotnya, karena sering juga gue nggak bawa PS ini ke depan, jadi kita bisa main di living room. So ya. Yeah. Tadi yang belum gue brolin, ini ada gitar gue, ini gitar akustik yang ini kado juga dari si Ada, ya ulang tahun ke berapa nggak tahu. Pokoknya dibeliin di MG di Indonesia, sampai sekarang masih oke banget. Dia necknya juga nggak begitu tebel. Dia playability-nya oke banget buat beginner, dan sedangkan gue yang nggak sering main gitar, cuman buat songwriting doang, ini cukup banget. So ya, and ini ada printer gua di sini. Ini Pixma TS something gue lupa. Dia bisa nge-scan, dia bisa nge-print stiker, dia bisa nge-print CD juga. Jadi kalau kalian mau bikin album, dia bisa nge-print CD sebetulnya. Tapi nggak tahu deh, nggak bakal kepake pasti ini buat nge-print CD-nya. Nah ini juga sebetulnya ini gue kayak box ini gue beli di IKEA nih. Box ini gue beli di IKEA. Ini sebetulnya mau gue cat warna hitam nih, tapi kayak nggak apa-apa deh, dia biar kontras kan, dia biar sedikit ada separasi warna dari TV konsol gue ke working table gue, jadi warnanya gue biarin aja kayak gini. Ini di sini ada koleksi buku-buku gue yang bisa gue salvage, nggak banyak, nggak beberapa. Ini ada mic doubler, ini salah satu mic yang keren banget yang bisa ngebikin suara kalian menjadi instrumen MIDI, so it's pretty awesome. Ini ada juga mic MXL gue yang sekarang udah nggak gue pakai, condenser. And ini ada koleksi Harry Potter gue yang dari dulu sampai sekarang masih gue selamatin. Ini sebenarnya koleksi nyokap gue yang akhirnya di hand down ke gue. Harry Potter series dari 1 sampai habis. Yang scholastic juga ada, juga yang beberapa yang bukan scholastic. Sekarang udah mulai ke bagian work desk gue, work section gue. Ini ada gitar dari Fujigen. Ini salah satu gitar listrik yang pertama kali gue beli pas pindah juga ke Singapura. Kerennya adalah gitar ini itu termasuk limited. Jadi series Fujigen yang seperti ini sekarang itu dot fretnya di bagian depan fretnya. Tapi yang punya gue ini kebetulan di atas. Nah ini kebetulan salah satu limited, ini udah nggak diproduce lagi. Jadi udah discontinued and I have proof. So this is a pretty special guitar for me. And it's pretty awesome actually. But ya, ini gue taruh di Hercules stand gue, jadi bisa nongkrong aja di situ. And ya sedikit debuan, so I have to wipe that off. Ini ada stand yang biasanya gue pakai kalau gue lagi ngerekam orang. Gue jadi lagi kerjain lagu-lagu orang. Biasanya gue suruh mereka rekamnya di sini, maupun pakai condenser or mic SM7B gue taruh di sini. Jadi dia biasanya ngadepnya ke sini. Ini kalian bisa lihat di tembok atas ini ada artwork, ini gue juga beli dari Etsy. Nanti artisnya gue taruh di bawah. Ini yang dari kiri itu ada si Sif, The Great Grey Wolf. Ini bos dari Dark Souls 2, kalau nggak salah satu karakter kesukaan gue di game itu. Karena keren banget, dia wolf tapi pakai pedang gitu. Sebetulnya kayak Pokemon sih, kayak Pokemon yang sekarang, tapi dia duluan man. So ya, terus ada Shin Godzilla, salah satu movie Godzilla yang mantep banget. Kalau kalian belum nonton Shin Godzilla, gue rekomendasi banget nonton Shin Godzilla because it's so awesome, dan kalian bisa ngelihat Godzilla di perspektif yang berbeda. Keren banget deh pokoknya. Dan di sini nggak bisa kelihatan, di belakang sini ada monster dari Monster Hunter. Dia pokoknya di Rotten Valley tempatnya dia. Gue lupa namanya siapa. Pokoknya dia anjing juga sama kayak si Xenoblade. And ini ada poster Yakuza Zero, salah satu serial Yakuza yang gue suka banget. Karena ini kayak permulaan dari series Yakuza, di mana si Kiryu sama Majima benar-benar pertama kali ketemu. Terus kita ngelihat dari awal-awalnya itu kayak seperti apa. So this is a very very awesome game. Kalau kalian belum pernah main Yakuza series, mulai dari Yakuza Zero. Sekarang kita mulai masuk ke work section gua. Oke, so kita mulai sekarang ke bagian workstation gua. Hopefully kalian bisa ngelihat gampang di situ. But ya, mungkin kita mulai dari mejanya aja kali ya. Dari mejanya ini adalah
OmniDesk. Ini standing table yang bisa ada 4 memori, dia bisa berdiri, bisa sitting position. Tapi sekarang ini lagi sitting position. Atau mungkin kita berdiriin aja biar lebih gampang gue ngejelasinnya. Jadi udah gue setting di sini, kalau tinggal dipencet doang, dia bisa berdiri ke atas. Tada! Biasanya gue kalau standing position ini kalau lagi rekaman nyanyi, karena biar diafragma gue lebih oke, lebih enak nyanyi, lebih lepas. Biasanya gue berdiri positionnya, jadi enak gue sambil ngerjain di sini. Mungkin kita bermulai dari tempat duduknya dulu. Ini tempat duduk gue ini dari Secretlab. Ini Secretlab yang Omega kalau nggak salah. Yes, ini logo Omega di sini. Secretlab Omega, warnanya all black. Ini keren banget. Ini salah satu investasi gue di kamar ini yang paling oke banget. Aside from the table, ini juga salah satu investasi gue yang oke banget. Ini benar-benar bisa disesuaikan sama kalian kalau kerjanya seperti mau tegap, mau tiduran, segala macam. Ini keren banget, Secretlab Omega, and it's very very comfortable. Ini juga ada memory pillow-nya. Ini buat lumbar kalau nggak salah. And ini buat ininya, buat headrest-nya juga memory, and dia dingin. So it's pretty good, it's pretty awesome actually. But ya, ini gue pinggirin dulu. Sekarang kita obrolin tentang apa yang ada di meja gue. Dari bagian kiri, kalian bisa ngeliat ini laptop gue yang gue pakai biasanya buat kerja di luar. Kalau misalnya gue kerja bukan di kantor ini, bukan di studio ini, biasanya gue pakai laptop ini. Semua file gue itu biasanya gue kerjanya dalam satu hard disk. Jadi gue bisa kerja di studio, gue colokin hard disk itu, gue kerja di PC, di Ignis. And kalau misalnya gue lagi jalan-jalan keluar di kantor gue kerja pakai laptop ini, and gue tinggal colokin si hard disk itu. Jadi semua file work file gue di situ. Ini Razer Blade tahun 2016, dia mempunyai graphic card GT 1060 kalau nggak salah. It's very capable for what I'm doing. Ini buat music production, buat design, buat 3D, buat gaming pun itu capable banget, and dia light banget, and what I like is dia low profile. Dia nggak begitu besar, nggak begitu kecil, so it's just it's very good. Jadi ini gue taruh di laptop stand. Nah, yang kerennya adalah kalau misalnya di sini, kalau gue nge-incorporate si laptop ini dalam workflow gue adalah kalau misalnya gue lagi kerja di PC gue, ini biasanya gue buka kayak buat misalnya kalau gue lagi rekaman vokal, kan DAW gue atau digital audio workstation gue buka di PC gue, tapi di sini gue buka Word dokumen untuk liriknya atau segala macem. Jadi ini kayak tertiary screen. And yeah, that's basically it. Kalau misalnya sekarang ke bagian sini, mungkin kita ngomongin lights-nya dulu kali ya. Ini lights yang ini gue mount di meja gue dengan tripod sebetulnya. Ini tripod yang gue beli di Amazon. Tapi lights-nya ini juga gue beli di Amazon, yang ini mereknya Dasny. Ini brand dari China juga sebetulnya, but they are very very good for the price. Jadi ini kemarin itu gue beli combo, dalam satu paket itu dapat 3. Dia dapat 1, 2, and satu lagi yang sekarang gue lagi pakai buat nerangin kamar ini buat video ini. What's awesome is mereka bisa nge-sync. Jadi kalau misalnya kalian udah nge-sync mereka dalam satu frekuensi, kalian nge-set up bagian di belakangnya semuanya berubah dalam satu setting itu. Jadi kalian nggak perlu ke lampu masing-masing habis itu ngutak-ngatik gitu. Kalian cuma butuh ngutak-ngatik yang di satu lampunya, and semuanya langsung nge-sync, langsung berubah. Kerennya seperti itu. Dan mereka nggak bulky, mereka low profile, simple, karena diffusernya udah built-in sama mereka. Jadi it's not bulky and oke banget buat setup seperti ini. So yeah, that's the lights. Lampu ini lampu key light gue yang gue pakai kalau gue lagi rekam video, reaksi segala macem. So yeah, and mungkin kita mulai dari sini sekarang. Kalau kalian bisa lihat, ini monitor gue, studio monitor gue. Jadi ini bukan speaker untuk audio listening, it's more for recording. Jadi sound profile mereka ini flat. Se-flat yang bisa di-achieve sama si monitor ini. Kenapa gue milih studio monitor ini? Karena sebetulnya dia bass response-nya juga sedikit ada. Jadi nggak begitu flat bener-bener kering, tapi dia masih ada bass-nya. Jadi it's pretty good.
And ini dari Presonus Aries. Dia E5 kalau nggak salah. E4 atau E5. They're not too big, they're not too small, they're just they're perfect. And mereka juga ditaruh di monitor stand. Ini gue beli juga di Amazon. Jadi ngebikin mereka kayak floating gitu di atas. Ini kalian juga tetap bisa ngasih bisa naruh barang di bawah sini. So it's pretty good. Oke, so jadi yang nge-power si monitor ini adalah si Moto M2 ini. Sudah cukup nge-power si studio monitor ini, and juga nge-power mic yang gue pakai buat recording. Ini mic yang gue pakai buat recording ini Shure SM7B, dan dia sudah cukup ngangkat pakai si audio interface Moto M2 ini. Kerennya dari si Moto M2 ini, dia punya LED interface yang keren banget. Jadi gue benar-benar bisa ngelihat kalau audio gue clipping atau enggak, ini dari sini. Ini salah satu audio interface yang mempunyai interface kayak gini, so it's pretty awesome. Jadi biasanya itu kalau gue rekaman itu dulunya, itu gue pakai headphones. Kalau gue lagi monitoring, lagi ngerekam diri gue sendiri, lagi nyanyi, kan nggak bisa pakai monitor kan, kalau nggak ngebleed kan suaranya. Itu gue pakai headphones ini 80M40X dari Audio Technica. It's very capable, tapi sayangnya adalah gue itu nggak begitu suka pakai headphones karena sakit banget kalau kelamaan ngeclamp kepala gue, nggak enak banget. Dan gue pakai plug kan, jadi kayak nge-squish kuping gue, nggak enak banget. Makanya ini salah satu investasi gue yang termasuk terbaru. Gue beli in-ear monitor dari KZ ZS10 Pro. Ini dia. Jadi ini sekarang udah mulai gue pakai buat review-review, buat react segala macam. Ini gue pakai monitor ini, dan juga kalau gue rekaman vokal, gue pakai in-ear monitor ini. It's very awesome for the price. Dia juga nggak begitu mahal, tapi oke banget. So ya, yeah, sekarang gue pakai ini kalau buat monitoring, dan ada case-nya. Keren. So ya, yeah, oh ya, yeah, kalian juga bisa lihat di bagian sini. Ini gue nge-refurbish tablet jadul. Ini tablet Galaxy Tab S2 yang gue jadiin buat touch portal. Basically ini bisa ngekontrol touch portal, bisa ngekontrol home automation gue yang ada di kamar ini ataupun di rumah gue. Also Google Assistant. Jadi yang keren adalah kalau misalnya kalian ngeklik, ini sekarang gue buka touch portal di sini kan. Buat kalian yang nggak tahu touch portal itu apa, ini mirip banget kayak Elgato Stream Deck. Jadi misalnya ini ada logo-logo Chrome, ada Mail, ada YouTube, ada Play, Pause, ada logo-logo software-software yang sering gue pakai. Misalnya kita pencet Chrome di sini, dia langsung ngebuka Chrome di PC gue. Kita mau ngebuka YouTube, dia langsung ngebuka YouTube di sini. Jadi kalian nggak perlu fumble around with the keyboard and everything. Kalian bisa langsung mencet ini, dia langsung ngebuka. Ini sangat banget ngebantu kalau misalnya kalian lagi ngebuka satu program. Misalnya kalau kalian lagi rekaman or whatever, kalian bisa langsung ngebuka itu, nggak perlu keluar alt tab keluar, tapi bisa langsung pencet situ, and dia langsung keluar. And it's pretty good. It's you know another thing to interact yang ngebikin kalian gampang dari workflow kalian. And talking about monitors, ini kalian bisa lihat gue sekarang mempunyai 2 setup monitor seperti ini. Yang biasanya gue lakukan main work monitor gue ini di atas, ini LG Ultra Wide 24 inch kalau nggak salah. Ini nggak 4K, ini cuman Full HD doang, tapi dia ultra wide, jadi 2560 by 1080, jadi ultra wide basically. Tapi yang di bawah ini dia cuman Full HD doang. Ini kalau nggak salah size-nya 22 inch atau 24 inch, gue lupa. Tapi ini touchscreen. Kerennya adalah ini touchscreen. Jadi apa yang kalian lakukan, misalnya benar-benar bisa hands-on di sini. Biasanya yang gue lakukan di sini adalah kalau gue rekaman, bagian mixernya di bawah sini. Jadi gue lagi rekaman, lagi ngedit, mixernya di bagian sini. So it's pretty awesome. And ini juga bisa ngebikin kalian lebih produktif lagi. Semua yang secondary di bagian sini. So it's pretty awesome. Keyboard, kita ngomongin keyboard sekarang. Keyboard yang gue pakai adalah Razer Black Widow. I think this is the tournament edition. Dengan wrist-restnya yang udah gue pakai sampai sampai robek. Soalnya ini enak banget. Ini kalau nggak salah itu Cherry MX Brown. Jadi dia tactile. Jadi ada bumpnya gitu. Kalau kalian ngeklik, dia ada ngebumpnya yang ngasih respons duluan. Ini enak banget sumpah. Salah satu investasi gue yang oke banget dari
dari Razer. Jadi gue mempunyai beberapa produk dari Razer and it's pretty awesome. They haven't let me down. Ada beberapa dari barang Razer yang fail sih, tapi mereka sempat bisa ngasih RMA and reservice segala macam, so it's pretty good. Ini kalian bisa ngeliat ini HP yang gue pakai daily, gue masih Samsung Note 9 gue. Ini biasanya gue taruh di sini kalau mau ngecharge. Charger gue di bawah sini, bisa langsung gue plug di sini. Di bawah sini ada magnet buat colokan charger gue and all that. Ini mouse yang biasanya gue pakai buat work gue. Ini work mouse gue, workhorse gue. Ini MX Master Series 1. Masih Series 1. Gue nunggu untuk bisa gue update ke MX Master yang ketiga. Karena kalau pakai MX Master yang ketiga, dia warnanya ada yang hitam, jadi ngeblend oke juga. Dan dia juga punya mouse flow atau apa gitu namanya. Ini bisa connect ke PC kalian, bisa connect ke laptop kalian without you know pencet-pencet button. Tapi ini karena ini yang masih generasi pertama, jadi kalian harus pencet di sini, nanti baru berubah ke laptop segala macam. Tapi ya ini dari dulu sampai sekarang ini masih oke banget buat kalian yang belum pernah nyobain MX Master. Untuk kerja kalian, oke banget pokoknya. Tapi talking about mouse, kalau gue lagi gaming di PC ini, lagi main game shooter, lagi main game apa, lebih tepatnya shooter sih. Ini sama sekali nggak bisa dimainin kalau pakai ini karena it's too heavy, terlalu berat. Jadi yang gue pakai kalau gue lagi gaming adalah ini dari Razer juga, wireless gaming mouse. Gue lupa ini serinya apa. Tapi ini yang salah satu gaming mouse mereka yang baru. Dan ini wireless. Dan dapat docknya juga. Tadee! Dan ada RGB-nya juga di bawah. Bisa ganti-ganti. So, it's pretty awesome. And biasanya ini gue pakai kalau misalnya gue lagi gaming. Ini tinggal taruh di sini. Tada! And dia langsung nge-charge. So, it's pretty good. Ada wireless charger gue. Biasanya gue cuma nge-charge Galaxy Buds gue sih di sini. Ini jarang banget gue nge-charge HP gue karena biasanya gue kalau HP gue pakai itu selalu gue colok, abis itu gue tetap gue pakai bawa-bawa gitu. Jadi gue lebih suka nge-charge pakai kabel. Kalian bisa lihat di belakang sini, ini yang tadi gue bilangin. Ini adalah Samsung T5 SSD. Ini workhorse gue juga. Ini barang yang selalu gue bawa-bawa. Jadi semua hal yang lagi gue kerjakan itu di SSD ini. Jadi bisa gue bawa-bawa. Dan ini dia nyolok ke monitor stand gue yang dia udah USB 3.0 yang gue langsung colokin ke PC gue di belakang. And kalian bisa lihat di sini juga ada arm stand. Ini sebetulnya buat gue biasa naruh kamera gue di sini buat streaming and all that. Biasa gue taruh kamera gue di sini. Arm stand ini sebetulnya sama ini. So it's actually a mic stand. Ini dari Rode. Ini salah satu mic stand yang oke banget karena dia berat dan dia free flow banget. Kalian bisa gerakin kemana-mana, dia selalu ngikutin. And kerennya adalah walaupun kalian gerakin kemana, dia posisi mic-nya itu selalu sama. Jadi misalnya kalian posisinya udah PW nih kayak gini, tapi kalian mau rada ke bawah, rada ke atas, dia posisi ini itu tetap sama posisi mic-nya. So it's pretty good. It's pretty awesome. And what else? Kayaknya kita udah ngobrolin semua yang ada di meja gua. Sekarang mungkin kita ngolong dikit. Nah, ini dia. The brains. Ini adalah otaknya dari workstation gua. Ini si Ignis. Dari dulu sampai sekarang masih going strong. Ignis sebelum gue mungkin cuma nge-upgrade beberapa doang di Ignis. Cuman kayak nambahin USB 3.0 bla 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 doang. Tapi aside from that gue belum nambahin apa-apa lagi. Tapi dari dulu sampai sekarang Ignis ini menjadi workhorse gue, and juga buat gaming, buat music production, buat video production ini masih oke banget. GTX 1070 yang gue pakai di dalam sini itu masih capable banget. So ya, kalian mungkin bisa lihat di bawah sini, ini cablingnya gue ini termasuk gue bisa bilang rapih. Gue di bawah sini itu semua gue taruh deket ke mejanya, jadi dia mereka nggak ngedangle down ke bawah, jadi nggak pernah nyangkut kalau misalnya gue lagi mau duduk, ya, posisi duduk atau posisi berdiri, dia selalu ikut sama kabelnya, sama mejanya. Kerennya adalah si Omnidesk ini dia punya cable runner di belakang sini, jadi kalian bisa ngebikin semuanya rapih di atas ini. Ada sedikit modifikasi yang gue bikin adalah gue naruh extension lagi, power extension lagi di bagian sini. Terus ada USB extension lagi di bagian sini. But aside from that, semuanya kelihatannya rapih gara-gara si Omnidesk ini. It's pretty awesome.
And oh ya, kalian juga mungkin bisa ngeliat ada hammock di sini. Ini buat kaki gue. Jadi kalau biasanya gue sukanya itu kalau lagi kerja itu kayak super nyelonjor gitu ke bawah, dan kaki gue biasanya gue taruh sini bener-bener nyantai bro gitu. Jadi ya, that's awesome. Sekarang kita udah mau habis nih. Tapi gue ngobrolin dulu di bagian sini itu, ini tempat gue naruh tas-tas doang. Ini ada tas work gue yang biasa gue pakai. Gue pakai jalan-jalan kalau gue lagi mau kerja, tapi sekarang karena semuanya work from home jadi gue nggak pakai. Ini ada artwork juga dari salah satu artis yang gue follow. Ini gue beli juga di Etsy. Ini dari Chrome. Ini gambarnya itu si salah satu jagoannya, bukan salah satu jagoan sih. It's the hero from Dark Souls basically. Dia lagi nongkrong di bonfire-nya. So ini kayak nge-signify kalau gue sekarang lagi di safe zone-nya gue dengan mengerjakan bla 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 dengan kerja gue, and like it's my safe place karena bonfire itu safe place-nya dia. But yeah, kalau kalian pernah main Dark Souls, I mean you know what I'm saying. But yeah, bagian sini juga ada panel-panel lagi. Total ada 4 panel di kamar ini. And kalian bisa ngeliat di sini ada artwork yang sangat-sangat gue banggakan. Ini artwork dari Dan Mumford, dari salah satu artis yang dari dulu sampai sekarang gue admire. Ini salah satu limited printnya dia dari 50 out of 50 yang kebetulan gue dapet. Ini ngedepict, gambar ini tentang Devil May Cry, tentang si Dante sama Virgil lagi berantem. Keren karena ini ngebawa gue ke zaman-zaman gue masih main, serial Devil May Cry. And juga kerennya adalah two brothers yang lagi berantem gitu. Ini Dante sama Virgil, karena gue cuma 2 bersaudara, gue sama Oso doang, jadi gue sedikit ngemasukin memori dia ke dalam kamar ini in the form of this this artwork. And juga it's from one of my favorite artists, Dan Mumford, so that's awesome. Ini ada sofa bed gue. Ini biasanya gue nongkrong di sini kalau gue lagi main PS gue. Ini bisa berubah jadi tempat tidur. It's a sofa bed. Bisa berubah jadi tempat tidur atau chill mode kayak gini. Ini ada kabel. Biasanya gue colokin HP gue di sini kalau gue lagi nongkrong. And AC gue, ini harus disebutin juga, AC gue ini dari Samsung and it's smart. Jadi kalau gue lagi lagi mau kerja segala macam, terus gue kepanasan, gue tinggal pencet tit, dia nyala, tit, dia mati sendiri dari HP gue ataupun dari tablet gue. So yeah, aside from that, semua yang ada di kamar ini bisa dibilang smart karena lampunya ini juga dia smart. Ini ceiling lamp gue di sini juga dari Yeelight dan dia juga smart light. Biasanya kalau gue matiin atau gue nyalain itu hanya dengan voice activated, kayak mungkin gue akan contohin nih. Turn off studio light. Tada, dia mati. Biasanya kalau gue nyalain, gue biasanya pakai suara, or gue pakai sensor SmartThings yang udah gue taruh di bagian di mana-mana di kamar ini. Turn on studio lights. Tada! Oke, and I think that's it. Oh yeah, ini ada footrest atau ottoman, tapi ini biasanya gue pakai buat, buat naruh kaki gue kalau gue lagi main. Tapi di dalam sini itu ada mainan board games gue. Jadi ada board games gue di dalam sini, ada macam-macam dalam sini. Ini harusnya sih gue present di luar sih, tapi karena udah nggak cukup nih tempatnya, jadi gue masukin di dalam sini. So yeah, that's it. So yeah, I think that's it. Ini studio tour gue udah sampai situ aja. Kalau nggak salah kalian sempet nanya juga beberapa di Instagram Q&A, itu akan gue lanjutkan di video berikutnya. Oke dudes, itu dia tadi studio tournya. Jadi nanti ini videonya akan gue bagi menjadi 2 parts. Yang pertama ini video yang kalian nonton ini, basically gue ngejelasin semua apa yang ada di studio gue. Second partnya adalah ngejawab semua question kalian yang udah kalian kasih di Instagram gue. Ini karena studio tournya sedikit rada panjang, sampai 30 menit kan video yang ini. Jadi mungkin yang ini akan gue keluarin di hari Sabtu sekarang ini. And yang Q&A videonya akan gue keluarin di hari Minggu. Jadi
ada jeda 1 hari, tapi it's still based on the studio tour. So ya, kalau kalian suka video ini jangan lupa di like, subscribe, and share. And sampai jumpa di video berikutnya. And as always, gue Andre K. Dudes, stay awesome dudes. Peace.